warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sodik dengan NPM 10702161125. Saya berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan memaparkan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Perancangan Pengukuran Kinerja Karyawan menggunakan metode Human Resource Forecast studi kasus PT Makro Indonesia. Adapun sistem yang saya bahas ini yaitu pertama latar belakang, kedua perumusan masalah tujuan penelitian, ketiga tujuan pustaka, keempat pengolahan data, kelima analisis dan rancangan, yang keenam adalah kesimpulan dan saran. Adapun yang latar belakangnya dari penelitian ini yaitu penelitian dilakukan di PT Makro Indonesia, yaitu merupakan perusahaan manufaktur penghasil jam tangan berbahan dasar kayu. Kondisi internal saat ini PT Makro Indonesia sedang mengalami penurunan optimalisasi kinerja. Dapat dilihat dari tabel yang disajikan, terdapat 3 penurunan optimalisasi kinerja, diantaranya persentase keterlambatan karyawan, kedua jumlah karyawan, serta jumlah komplain produk yang dilakukan oleh customer dalam 1 tahun terakhir. Perusahaan saat ini berfokus kepada peningkatan kualitas dari SDM perusahaan. Perusahaan belum memiliki pengukuran kinerja karyawan yang tepat serta sesuai. Penurunan optimalisasi kinerja karyawan tersebut disebabkan tidak adanya perbaikan dalam kinerja karyawan yang sesuai serta belum tepatnya perusahaan dalam melakukan pengukuran kinerja karyawan. Adapun rumusan masalah serta tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana identifikasi kinerja karyawan yang ada di perusahaan saat ini. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan kinerja SDM di perusahaan. Yang ketiga, bagaimana rancangan kinerja karyawan yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan hasil pengukuran kinerja karyawan yang dilakukan. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pada kinerja karyawan perusahaan, yang kedua menganalisis faktor permasalahan kinerja karyawan di perusahaan, yang ketiga yaitu merancang prosedur pengukuran kinerja karyawan. Adapun tujuan pustaka yaitu KPI yang pertama atau Key Performance Index, merupakan suatu indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Yang kedua, Human Resource Forecast didefinisikan sebagai sistem pengukuran kinerja karyawan yang mengaitkan orang, strategi serta kinerja perusahaan guna untuk membentuk perusahaan yang bersaing serta unggul. Yang ketiga adalah AHP, analisis hierarki proses, metode memecahkan suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dalam suatu komponen. Yang terakhir yaitu scoring system serta traffic light system, yang merupakan metode menghitung nilai pencapaian dari setiap KPI yang diperoleh. Selanjutnya diklasifikasikan ke dalam bentuk 3 warna. Adapun pengolahan data yang dilakukan yaitu yang pertama identifikasi KPI. Tahapan identifikasi KPI dilakukan berdasarkan perspektif Human Resource Forecast, yaitu diantaranya perspektif financial, customer, internal business process, dan learning and growing. Serta selanjutnya dilakukan berdasarkan kondisi perusahaan, diantaranya yaitu visi misi serta strategi bisnis perusahaan. Terdapat 19 KPI yang telah diidentifikasi dibagi ke dalam masing-masing perspektif. Yang kedua, merancang strategi map objektif, yaitu untuk mendefinisikan proses penciptaan nilai untuk kejelasan strategi organisasi, menetapkan langkah-langkah untuk melaksanakan strategi. Yang ketiga, yaitu penyusunan hierarki kinerja perusahaan, yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang kompleks dan melihat pengaruh pengukuran kinerja dengan jelas. Yang keempat, yaitu dilakukan pemungutan KPI menggunakan software expert choice, yaitu untuk menentukan skala prioritas. Terdapat nilai inkonsistensi rasio di bawah nilai konsistensi CR 0,1. Pemungutan dilakukan dengan menggunakan kuesioner berbandingan berpasangan yang diberikan kepada responden yang berkompeten, yaitu diantaranya CEO perusahaan, manajer perusahaan, HRD perusahaan. Yaitu yang kelima, dilakukan scoring system, yaitu untuk mengetahui nilai pencapaian dari setiap KPI yang diperoleh. Scoring system dilakukan dengan menggunakan metode high is better, must be zero, must be one. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui nilai terhadap target masing-masing per KPI. Berikut merupakan tabel rekapitulasi yang telah dilakukan. Diketahui bahwa hasil keseluruhan kinerja perusahaan sebesar 66,11%. Analisis. Sebelum dilakukan penelitian, perusahaan saat ini melakukan pengukuran kinerja karyawan belum dilakukan secara komprehensif, yaitu masih secara administrasi saja. Namun dalam penelitian ini menggunakan metode Human Resource Forecast yang dilihat dari 4 perspektif. Apabila dilihat dari hasil pengukuran kinerja karyawan, antar KPI terdapat 4 kriteria masuk ke dalam kategori merah, yang artinya KPI tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan. 8 KPI masuk ke dalam kategori warna kuning, yaitu KPI tersebut mencapai target namun perlu dilakukan peningkatan, serta 7 masuk ke dalam kategori warna hijau, yang artinya sudah sesuai dengan target perusahaan. Adapun kesimpulannya, pertama yaitu pengukuran kinerja karyawan dilakukan perusahaan saat ini masih dilakukan secara tradisional, yaitu melihat aspek administrasinya saja. Namun pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Human Resource Forecast, yaitu melihat dari sisi 4 aspek tersebut. Yang kedua, faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan kinerja sumber daya manusia berdasarkan aspek pengukuran, yaitu responsivitas terhadap komplain, loyalitas karyawan terhadap perusahaan, evaluasi terhadap kinerja karyawan, serta jumlah pelatihan skill karyawan. Secara umum, aspek tersebut belum mencapai performa yang diharapkan karena masih dalam kategori warna merah. Ketiga, perancangan pengukuran kinerja karyawan pada penelitian ini dirancang dibuat menjadi 3 form yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja karyawan. Adapun saran yang diberikan yaitu penelitian saat ini telah merancang kinerja karyawan perusahaan dengan menggunakan metode Human Resource Forecast, dan dalam
rancangan kinerja KPI yang dipakai adalah dari penelitian saat ini. Apabila KPI dirasa sudah tidak relevan lagi, maka dapat dilakukan pencarian KPI kembali. Yang kedua, pengurangan kinerja karyawan di masa yang akan datang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perubahan kriteria peningkatan kinerja sumber daya manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.